Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni, NIM 2032201119. Saya dari kelas 3D, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Pertama, ada pengertian manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia atau manpower merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, dan keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya. Manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu, anggota organisasi atau kelompok pekerja. Menurut Stoner 1995, manajemen sumber daya manusia meliputi penggunaan sumber daya manusia secara produktif dalam mencapai tujuan organisasi dan pewarisan kebutuhan pekerja secara individual. Sedangkan menurut Scholar 2001, manajemen sumber daya manusia ada 3. Yang pertama, memperbaiki tingkat produktivitas. Yang kedua, memperbaiki kualitas kehidupan kerja. Yang ketiga, meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek-aspek legal. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Tugas manajemen sumber daya manusia mengelola unsur manusia dengan segala potensi yang dimilikinya seefektif mungkin sehingga dapat diperoleh sumber daya manusia yang puas dan memuaskan bagi organisasi. Aktivitas manajemen sumber daya manusia secara umum ada 6. Yang pertama ada rancangan organisasi, stepping, sistem reward, manajemen performansi, pengembangan pekerja dan organisasi, dan yang terakhir ada komunikasi dan hubungan masyarakat. Selanjutnya, tujuan manajemen sumber daya manusia yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, tujuan sosial, yaitu agar organisasi bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat seraya meminimalkan dampak negatif tuntutan itu terhadap organisasi. Yang kedua ada tujuan organisasional, yaitu organisasi yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Misalnya meningkatkan produktivitas perusahaan dengan menyediakan tenaga kerja yang terlatih dan termotivasi dengan baik. Yang ketiga ada tujuan fungsional, yaitu untuk mempertahankan dan memberikan kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Contohnya organisasi yang menyediakan program rekrutmen, pelatihan, riset, dan inovasi. Yang terakhir ada tujuan pribadi, yaitu tujuan individu dari setiap anggota organisasi yang hendak dicapai melalui aktivitasnya dalam organisasi. Misalnya, individu dari masing-masing karyawan harus harmonis dalam organisasi. Selanjutnya, aktivitas manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada persiapan dan pengadaan. Adanya analisis jabatan yang ada dalam organisasi, tugas-tugas dan persyaratan yang dimiliki pemegang jabatan dalam organisasi. Yang kedua, pengembangan dan penilaian. Yaitu secara berskala, pekerjaan harus mendapatkan pelatihan-pelatihan dan dilakukan penilaian agar didapat peningkatan kemampuan kinerja pegawai dalam organisasi. Yang ketiga, pengkompensasian dan perlindungan, yaitu untuk memelihara semangat kerja dan motivasi pegawai, diberi keuntungan atau kompensasi dan biaya kesehatan. Yang terakhir ada hubungan pegawai, yaitu memberdayakan pegawai mematuhi peraturan atau kebijakan dalam serikat kerja dalam organisasi. Selanjutnya, tantangan manajemen sumber daya manusia. Lingkungan yang dihadapi manajemen sumber daya manusia sangat cepat, melalui perubahan-perubahan yang sangat cepat dengan masalah-masalah yang sangat luas. Yang pertama ada masalah perekonomian dan perkembangan teknologi. Perubahan kondisi ekonomi menunjukkan pola perubahan ketenaga kerjaan dan jenis pekerjaan. Pergeseran pekerjaan dari bidang manufaktur dan pertanian menjadi bidang industri dan telekomunikasi. Akan terjadi pergeseran tenaga kerja atau mengurangi jumlah tenaga kerja dengan pengembangan teknologi internet atau informasi. Akan terjadi perubahan organisasi dari manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, ketersediaan dan kualitas tenaga kerja. Banyak industri dan perusahaan kekurangan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan dan pengalaman. Banyak tenaga kerja rendah dalam kualitas. Yang ketiga, kependudukan dan masalahnya. Lebih banyak tenaga kerja kurang bersedia untuk direlokasi atau ditransfer. Banyak yang ingin dekat dengan keluarga dan sulit memisahkan kepala keluarga dari suami atau istri. Yang keempat, restrukturisasi organisasi. Untuk memenangkan persaingan global, perusahaan dalam organisasi melakukan merger. Misalnya merger pada industri perbankan, petroleum,
telekomunikasi. Kesimpulannya yaitu pentingnya sumber daya manusia dalam organisasi, bahwa segala potensi sumber daya manusia yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan, baik secara pribadi, individu maupun dalam organisasi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.